Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita akan membahas tentang salam Jawa. Selama ini di berbagai pertemuan, di medsos, termasuk di dalam kegiatan-kegiatan kita selalu menggunakan salam budaya, salam ajaran leluhur kita, yaitu Rahayu. Tapi saat ini banyak yang tidak atau belum memahami tentang salam Jawa. Karena itu kita akan bahas dalam pertemuan kita saat ini. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, ini di studio diwakili teman-teman kita yang bisa hadir, yang dekat rumahnya. Nah, ini ada pertanyaan apa ini? Silakan kita mulai, siapa dulu? Nih, Pak Gunawan, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin tanya, Bobo, apa sebenarnya arti kata Rahayu? Artinya. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi dan kapan itu diucapkannya? Jadi, terima kasih Pak Gunawan yang bertanya tentang apa arti atau makna Rahayu. Dilanjutkan lagi Pak Saimo. Terima kasih Bobo Sutrimo. Saya nama Saimo, anggota Raket Prasaja, dan dalam kesempatan ini, dalam pertemuan ini, saya ingin menyampaikan pertanyaan, yaitu bagaimana pengeterapannya kata Rahayu dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Pak Saimo. Mas Purwanto mau menambahkan pertanyaan lagi? Terima kasih. Ini tambahan saja nih Pak ya, dari Pak Saimo. Kalau ada orang yang mengucapkan kata Rahayu, bagaimana kita menjawabnya? Terima kasih Mas Purwanto. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, sebenarnya salam Jawa itu ada beberapa hal. Cuman malam ini kita fokus membahas tentang Rahayu. Seperti ada salam Rahayu, terus ada salam namanya Sugeng Siang, Sugeng Dalu, Sugeng Enjing, itu kan juga termasuk salam. Ya. Nah, makna Rahayu, nah, ini yang pertanyaan dari Pak Gunawan. Rahayu itu dari kata Ra dan Hayu. Rah dan Hayu. Ya. Rah atau Ra atau Re, kalau Rah itu artinya darah. Kalau Ra atau Re itu artinya air. Nah, darah itu kan memang sejenis air, sehingga Rah, Re atau Ra itu sebenarnya ada kesamaan. Ya. Rahayu dari kata Rah dan Hayu. Hayu, kalau Rah tadi artinya darah, Hayu itu artinya sesuatu yang baik, yang cantik, yang mulia. Ya. Jadi Hayu itu adalah artinya cantik, baik, mulia. Nah, yang dimaksud dengan Rahayu adalah darah yang cantik, darah yang mulia, darah yang baik. Sehingga kalau kita ketemu teman atau dalam sebuah pasamuan, ya, pertemuan, atau untuk mengawali dan mengakhiri suatu perkataan, itu kita mengucapkan salam Rahayu, itu maknanya apa? Maknanya kita mendoakan kepada siapapun yang kita hadapi tadi, supaya apa? Supaya darahnya orang tadi, sebagai contoh ini saya tadi mengatakan Rahayu, otomatis untuk yang hadir ini dan seluruh pemirsa Raket Prasaja TV Channel, supaya apa? Supaya yang hadir di sini dan semua pemirsa itu darahnya Hayu, darahnya cantik, darahnya mulia,
darahnya baik gitu loh. Kenapa? Karena manusia itu dikatakan manusia hidup itu ketika masih ada darah yang mengalir dalam tubuh kita. Karena kalau tubuh kita sudah tidak lagi ada darah mengalir, kita tidak lagi dinamakan manusia. Kita sudah menjadi mayat. Berarti kalau kita mendapatkan salam rahayu, berarti orang yang mengucapkan salam rahayu tadi mendoakan kepada kita supaya kita dalam hidup dan kehidupan itu selalu mulia, selalu cantik, selalu baik. Nah, kalau seandainya ya kehidupan kita baik, kehidupan kita mulia, ya kehidupan kita menjadi betul-betul mulia. Siapa yang tidak ingin hidupnya mulia? Kalau kita mulia, otomatis apa ya? Kita sehat. Darah kita hayu, otomatis tubuh kita sehat. Kita jauh dari penyakit. Perilaku kita juga baik, mulia. Di mana-mana kita dihormati orang. Di mana-mana kita itu kajen keringan. Kita bermartabat. Karena perilaku kita rahayu, perilaku kita darah kehidupan kita cantik dan mulia. Jadi kita sehat, ya, itu kan berarti rah kita hayu ya, darah kita cantik mulia, berarti kita sehat, jauh dari penyakit. Perilaku kita juga baik, mulia. Perkataan kita mulia, pemikiran kita mulia. Rezeki kita juga mulia. Karena darah yang hayu, darah itu sebuah kehidupan. Kalau kehidupan kita mulia kan otomatis raga kita sehat. Ya, kalau darah kita mulia, kehidupan kita mulia, otomatis apa raga kita sehat. Perilaku kita mulia. Di mana-mana kita dimuliakan orang. Rezeki kita juga mulia. Itu artinya rahayu. Nah, kalau ada yang mengatakan rahayu, ada juga kadang-kadang mengatakan raharjo. Kalau raharjo atau raharja, ini artinya makmur. Ya. Kalau raharjo artinya makmur. Kalau rejo artinya rame. Sehingga kalau ada suatu desa namanya Sukoraharjo atau Sukoharjo. Berarti maknanya apa? Suko itu artinya gembira, senang, ya. Harjo itu artinya makmur. Ini sebuah doa supaya dari suatu daerah tadi yang namanya Sukoraharjo atau Sukoharjo tadi, masyarakatnya itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kemakmuran. Tapi kalau Sukorejo, nah itu beda lagi. Seneng rame. Rejo itu artinya rame. Suko itu seneng. Ya. Jadi senengnya rame. Seneng rame itu bisa dalam artian seneng dan sesuatu yang rame, atau artinya ya seneng rame, seneng ribut gitu loh. Nah, Gegeran, seneng gegeran. Nah, itu artinya Sukorejo. Jadi mirip tuh misalnya Raharjo sama Rejo itu kan mirip ya. Nah, bagi yang nggak tahu kan dianggapnya dikiranya sama artinya. Ya, ini jadi rahayu. Sehingga kalau kita ada yang mengatakan rahayu, ya, bagaimana jawabnya? Yang ditanyakan oleh Mas Purwanto. Kalau ada yang mengatakan rahayu, ya, jawabnya adalah rahayu sagung dumati. Rah dan hayu sudah saya jelaskan.
kalau sagung dumadi, sagung itu keseluruhan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang keseluruhan. Sagung semua. Dumadi apa? Yang tercipta. Sehingga kalau ada yang mengatakan rahayu, kita menjawabnya seharusnya rahayu sagung dumadi. Atau minimal kita menjawabnya rahayu. Jadi kalau ada orang mengatakan rahayu, kita menjawabnya juga rahayu boleh, tapi dibuat panjang menjadi rahayu sagung dumadi, itu juga lebih baik. Atau ada lagi yang kadang-kala yang menjawabnya rahayu mulyaning jagat. Karena orang yang rahayu mesti jagatnya mulya dan memuliakan jagat. Jagatnya mulia dan memuliakan jagat. Ada yang ketika ada yang mengatakan rahayu, ada lagi juga yang menjawabnya itu Basuki langgeng. Nah, Basuki itu artinya selamat, langgeng itu kekal. Jadi kalau ada yang mengatakan rahayu terus orang menjawab rahayu, menjawabnya Basuki langgeng, itu berarti dia menjawab supaya semuanya tuh selamat, yang selamat selamanya gitu loh. Basuki langgeng itu artinya selamat selamanya. Selamat selamanya, ya, kekal, lama. Langgeng itu kekal atau lama. Itu daerah-daerah tertentu itu yang menjawab Basuki langgeng. Tetapi kalau yang umum adalah rahayu sagung dumadi. Karena itu maknanya lebih luas. Rahayu sagung dumadi, rahayu semua yang tercipta. Siapa yang tercipta? Yuk, kita semua tercipta. Alam semesta tercipta. Semuanya rahayu. Semua yang tercipta. Jadi kita mendoakan semesta yang tercipta. Kalau dijawab Basuki langgeng, apakah salah? Tidak. Tapi nilainya kan berbeda. Karena sebenarnya kalau kita bahas secara filosofi Jawa, sebenarnya sesuatu itu kan tidak ada yang langgeng. Kalau Basuki langgeng itu kan keselamatan yang langgeng. Basuki itu artinya selamat, yang langgeng. Padahal di dalam filosofi Jawa tidak ada yang langgeng. Basuki itu tidak langgeng. Susah bunga itu tidak langgeng. Ning susah bunga langgeng. Basuki itu kan artinya selamat atau sesuatu sukacita. Itu tidak langgeng. Tapi kalau suka duka itu langgeng. Suka duka itu langgeng. Tapi kalau suka atau selamat itu nggak bisa langgeng. Ini secara filosofi Jawa. Susah senang iku, susah bunga iku langgeng. Tapi nek susah ora langgeng, bunga yo ora langgeng. Nggih, paham nggih Mas Pur ya? Pak Saimo, Pak Gunawan, sehingga kalau ada yang menjawab rahayu, ada apa yang mengucapkan rahayu, jawabnya minimal rahayu. Lebih baik tambah lagi rahayu sagung dumadi. Kalau daerah-daerah tertentu ada yang menjawab Basuki langgeng, ya silahkan, nggak usah dipermasalahkan. Tapi bagi kita yang memahami filosofi, sebenarnya kurang pas. Karena Basuki itu artinya adalah selamat. Selamat identik dengan sesuatu yang senang. Senang itu nggak langgeng. Kita tidak mungkin akan mendapatkan keselamatan terus-menerus, itu tidak mungkin. Itu hukum alam. Pasti sekali waktu kita akan mengalami sesuatu penderitaan. Ini hukum alam. Kita tidak mungkin akan mengalami misalnya kenikmatan terus, enggak. Pasti sekali waktu kita akan mengalami juga kenestapaan. Sehingga orang Jawa mengatakan susah iku ora langgeng, bunga ya ora langgeng. Susah tidak langgeng, bunga atau senang itu tidak langgeng. Tapi kalau susah bunga langgeng, itu selalu owah gingsir.
berputaran. Sehingga kayak kemarin Mas Pur ini saya telepon, "Mas, jualan?" "Iya." "Sudah habis, Mas?" "Belum, Pak, baru laku separuh, hujan." Ini rodok nelongso ini Mas Pur ini kemarin itu. Udah hujan, jualannya belum habis. Tetapi esok harinya rame, habis jam 09.00 udah, "Ini mau pulang, Pak, udah habis." Nah, susah nggak langgeng, bunga nggak langgeng. Tapi kalau susah bunga langgeng. Nah, sehingga rahayu jawabnya adalah rahayu minimal. Kalau bisa rahayu sagung dumadi. Ya, jadi istilahnya rahayu dengan basuki itu berbeda. Kalau rahayu tadi kan sudah saya bahas bahwasanya rah itu darah, hayu itu adalah cantik mulia. Ya. Orang yang sedang mengalami kesusahan itu bisa tetap rahayu. Nah, contohnya apa? Kok wong dalam kesusahan kok tetap rahayu? Ya. Sebagai contoh begini. Ya. Ini beberapa kurang lebih ya beberapa bulan yang lalu nih, hampir 1 tahun ya, bapak saya itu kan meninggal dunia. Nah, kemarin Pak saya mau saya ajak ke sana itu nyekar. Ya. Ketika bapak saya meninggal itu otomatis kan tidak dapat rahayu. Meninggal kan, ya, sehingga tidak rahayu langgeng gitu loh. Tidak basuki langgeng. Jadi ketika meninggal tadi bapak saya kan tidak basuki. Bapak saya tidak basuki gitu, sehingga tidak bisa basuki langgeng karena beliaunya meninggal. Tetapi bisa tetap rahayu. Kehidupannya tetap mulia. Apa buktinya? Kalau bapak saya tetap rahayu, kehidupannya mulia. Itu kemarin saya share di Facebook saya, sehingga waktu bapak saya meninggal itu walaupun dalam posisi Covid ya, pandemi, itu yang yang berbelasungkawa itu banyak. Semuanya datang. Mereka bercerita pernah merasakan kebaikan-kebaikan bapak saya. Yang datang banyak untuk berbelasungkawa. Terus pada waktu doa bersama, malam harinya sampai 7 hari, itu yang hadir banyak. Padahal mohon maaf, yang Pak saya mau pernah ke rumah saya kan tahu rumah orang tua saya kan cukup luas ya. Itu sampai nggak muat, sampai ke teras-teras. Ini kan tetap rahayu, kehidupan bapak saya tetap mulia, tapi tidak basuki. Nah, bagaimana kita ini tetap rahayu sagung dumadi? Kehidupan kita mulia beserta seluruh yang tercipta. Nah, ini jawabannya. Terus kapan kita ini diucapkannya? Kita mengucapkan salam tadi. Satu, umpamanya kita memulai sebuah kegiatan seperti kita tadi itu salamnya rahayu. Menutupnya juga dengan salam rahayu. Ya. Jawabnya jenengan semua atau para pemirsa jawabnya apa? Minimal rahayu. Kalau lebih panjang rahayu sagung dumadi. Itu pengeterapannya. Atau kita membuat tulisan, berkirim surat juga contoh. Atau membuat tulisan di medsos. Ini biasanya Mas Purwanto ini aktivis medsos ini. Ini kata depannya itu nuwun. Nah, kalau dalam tata krama Jawa ya nuwun. Nah, terus belakangnya setelah selesai itu rahayu. Cuman saat ini dalam perkembangannya kata rahayu itu sudah menjadi milik nasional saat ini. Sehingga di mana-mana tuh sekarang udah biasa mengucapkan kata rahayu.
Sehingga saat ini pembukaannya pun rahayu, penutupannya juga rahayu. Kalau dulu pembukaannya tuh nuwun. Karena orang Jawa salamnya apa? Mesti nuwun, kulo nuwun. Dulu itu. Kita masuk rumah ya kulo nuwun. Kan gitu salam orang Jawa. Kulo nuwun. Tapi sekarang karena dalam perkembangan zaman ternyata kata rahayu sudah menasional. Kata nuwunnya sekarang jarang dipakai orang. Sehingga kita masuk rumah pun langsung rahayu. Atau kadang-kadang kita telepon kayak tadi sama Pak Saimo, rahayu Pak, rahayu. Nah, pengeterapan seperti itu. Jadi kita memulai acara, kita menulis ya, kita telepon ya, itu pembukaannya rahayu. Rahayu Pak Saimo, rahayu. Sugeng sonten. Terus terakhir penutupannya rahayu Pak, rahayu. Gitu. Pengeterapannya seperti itu. Jadi masuk rumah, waktu telepon, memulai kegiatan, mengakhiri kegiatan, ya. Keluar apa istilahnya bertamu, terus berpamitan, ya. Ini pengeterapannya. Kalau semuanya masuk pundak itu rahayu bisa ya? Bisa. Ya. Ya, kita kepada leluhur pun kita bisa mengucapkan rahayu. Sebagai contoh begini, kita memulai meditasi juga bisa kita kepada leluhur kita. Makanya sebagai contoh begini, kita masuk ke petilasannya Joko Tingkir ya, kemarin kita ke makamnya Joko Tingkir ya. Ya, karena Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya ini kan orang Jawa tapi juga orang Islam ya, sehingga waktu itu kita juga ucapan Assalamualaikum. Nah, ketika kita meditasi tadi ya kita bisa kalau dalam bahasa Indonesianya atau ya Eyang Sultan Hadiwijaya dan seluruh para sukmo suci, sukmo luhur di sini, di areal makam ini. Rahayu, 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 rahayu sagung tumati. Ini ketika kita mencoba ke petilasan, ke makam leluhur. Kita memulai kita meditasi. Kalau awalnya tetap kita memulai dengan kata Hong Wilahing Sekar Beno Langgeng ini yang di YouTube kita di video kita yang kemarin ya. Jadi kita Hong Wilahing 3 kali, setelah itu sebagai contoh kita ke makam leluhur Joko Tingkir tadi gitu. Setelah Hong Wilahing Sekar Beno Langgeng kita kagem panjenenganipun Eyang Sultan Hadiwijaya rahayu rahayu para sagung tumati. Kagem para sukma suci, para sukma luhur ing wonten ing makam komplek makam mriki kula ngaturaken rahayu rahayu sagung tumati. Pengeterapannya. Yes, pengeterapannya rahayu bisa seperti itu nih. Ada lagi tadi Pak Saimo yang belum saya jawab. Bermasyarakat, pengeterapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya tadi sudah saya jawab juga nih. Jadi pengeterapannya di masyarakat seperti itu, sehingga ketika kita bertamu ya, terus kita pamitan, terus kita memulai acara, menutup acara, ya, kita memberi sambutan, menutup sambutan kita, ya, terus kita bertelepon, ya, ini bisa menggunakan rahayu. Ya. Nah, salam Jawa tidak hanya rahayu. Ya. Sebagai contoh ada salam namanya Sugeng Enjing, Sugeng Dalu. Ya. Saat ini ada polemik antara Sugeng Dalu maupun menjadi Wilujeng Dalu. Nah, ini nanti kita bahas tersendiri supaya
lebih leluasa karena menjadi beberapa konten berikutnya. Jadi saat ini makna rahayu, berikutnya nanti kita bahas makna istilahnya salam sugeng enjing atau sugeng dalu dan sebagainya. Terus atau kadang-kadang masyarakat kita juga kebingungan, kadang-kadang banyak sekali masyarakat kita tuh salah menempatkan. Ada yang mengatakan contoh begini, kita bertamu. Nah, tuan rumah seharusnya pertanyaannya kan begini, terus nanti kabar penjenengan, bagaimana kabar penjenengan? Nah, kadang-kadang tuan rumah tuh langsung tanya, gini, pengestu nggih. Nah, ini kan satu yang salah kaprah gini. Nah, seharusnya kan nggak seperti itu sih pengeterapannya ini. Nah, ini yang nanti istilahnya itu nanti terkait dengan istilahnya kapan kita harus mengucapkan salam sugeng rawu, sugeng enjing, setelah itu kapan kita mengatakan pangestu. Nah, seringkali kadang-kadang kita bertamu, itu tuan rumah tuh langsung salaman pangestu nih nggih. Yang bertamu kan jadi bingung ini jawabnya bagaimana. Nah, ini banyak yang salah pengeterapan. Ya, salah pasang. Para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, simak terus channel kita. Nanti kita akan bahas satu persatu supaya kita menjadi semakin paham tentang tata krama Jawa kalau hal ini, tentang ajaran Jawa. Bagi yang kurang jelas silahkan bertanya, silahkan di kolom komentar. Nah, kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang kita sampaikan ini, kami mohon maaf secukupnya. Terima kasih. Sampai jumpa di event berikutnya. Rahayu. Rahayu.